Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita menyapa kembali nih Bang Jepri Jobua. Aku salah sebut. Bang Jepri Jobua, apa kabar Bang? Kabar baik Kak Amel. Iya, hampir kesebut Bang Japar lagi karena kayak lebih sering Bang Japar daripada Abang. Iya. Sehat Abang? Sehat orang tua Kak Amel. Iya, tapi tetap mengikuti perkembangan koran Mimbar Umum ya Bang ya? Iya, benar sekali Mbak Amel. Jadi sebelum kita memulai untuk membicarakan koran Mimbar Umum, sekali lagi untuk ini nih, aku mau nyebutin bahwa Mimbar Umum sekarang udah ada edisi digital di Me Edisi, jadi bisa download di Me Edisi kalau untuk kalau ketinggalan korannya ya. Dalam bentuk e-paper. E-paper. Oke, nanti kita promosiin lagi setelahnya. Jadi sekarang nih Bang, gimana nih Bang ini kisruh apa atau apa sih yang viral di koran Mimbar Umum dalam sepekan terakhir ini Bang? Oke Mbak Amel, terima kasih. Memang saat ini Mimbar Umum masih fokus ya untuk Pemko Medan, terkhususnya Pak Wali Kota. Memang lagi rame ya, kita tengok banyak di media-media online, media mainstream yang membahas dalam tanda kutip perang dingin antara Ketua DPRD Medan dengan Wali Kota Medan. Kok bisa perang dingin? Apa sama-sama satu induk tuh Bang, satu partai, gimana bisa jadi perang dingin Bang? Iya, kita nggak tahu ya Mbak Amel. Pastinya publik menilai dari pemberitaan yang ramai, baik itu dari media mainstream ataupun media-media sosial seperti Facebook, IG dan lain sebagainya. Bahwasannya Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Hasyim SE sebelumnya melontarkan mungkin kritikan terhadap pemerintah Kota Medan terhadap pembangunan lampu jalan yang dalam tanda kutip lampu pocong yang dikenal. Jadi di situ memang mungkin banyak laporan masyarakat di gedung dewan terhadap aktivitas kegunaan lampu itu. Jadi problemnya banyak lampu yang mungkin jarak yang terlalu rapat, penerangannya juga mengganggu kan berdekatan dengan drainase itu dan pintu rumah warga. Mungkin itu lalu Ketua DPR minta mengaudit anggaran tersebut. Anggaran pengadaan itu seberapa itu pernah kita bahas juga itu ya Bang ya, soal lampu pocong itu. Jadi istilahnya Ketua DPRD sebelumnya mengkritisi terkait lampu pocong dan tiba-tiba dibalas gitu ya menurut kita tidak tahu ya balas itu. Yang pastinya setelah Ketua DPR meminta BPK untuk mengaudit anggaran tersebut yang cukup besar ya, dan juga kemanfaatannya kita belum tahu karena memang selama ini ya Kota Medan sudah banyak lampu jalan juga ya. Lampu jalan yang menerangi drainase ya Bang? Iya, jadi bukan jalan ya. Mbak Amin pernah lihat itu? Mungkin? Pernah ya, kayaknya ada biasa lampu jalan kan ke jalan gini, ke arah jalan gitu kan. Kalau lampu pocong ini dia arahnya malah ke drainase gitu lampunya. Berarti gini, mungkin gitu. Kepada pengguna jalan, bukan pengendara jalan. Bukan pengendara ya. Jalan kaki mungkin ya Mbak. Tapi mungkin ada, aku juga nggak tahu gimana ya, mungkin ada gimana ya kalau misalnya langsung ke jalan karena dia jaraknya itu kecil ya, rendah ya, mungkin bisa mengganggu, tidak tinggi, bisa mengganggu pengguna jalan atau gimana, makanya ditaruh ke drainase biar bisa lampunya itu teknis dari arsiteknya sendiri lah gimana gitu. Cuman kalau aku ngelihat sih memang dia arahnya itu ke drainase bukan ke jalan gitu. Jadi lampu drainase juga dibilang itu. Itu gimana tuh Bang, kok bisa jadi malah itu kan cuman biasa ya kalau anggota dewan untuk mengkritisi dari pemerintahan gitu. Memang itu tugasnya legislator ya kan. Walaupun berbicara. Walaupun satu ini ya Bang ya, satu apa ya bisa dibilang satu partai petugas partai mungkin ya, sama-sama petugas partai. Jadi memang bisa jadi gitu. Kita mengikuti ya kemarin kita coba melakukan observasi terhadap postingan IG Pak Bobi Nasution yang sudah centang biru. Jadi memang di situ
mereka rapat secara live dan direkod, mungkin direkam dan ditampilkan ke publik, di-share ya Bang ya, di-share dalam komunikasi di situ. Memang rapat koordinasi ya, mungkin pimpinan OPD bersama Pak Wali, dan di situ disampaikan oleh Pak Wali Kota Medan bahwasannya contoh ketua DPR yang titip-titip, jadi uang itu, uang dana kelurahan hanya untuk yang nitip-nitip. Memang dalam tanda kutip Mbak Amel, memang beliau tidak menyampaikan soal nama. Tapi kita ketahui bahwasannya saat ini ketua DPR dari tingkat Kota Medan itu ada Bung Hasim, dari tingkat DPRD Sumut itu ada Baskami Ginting, dan untuk DPR RI itu ada siapa Mbak Mel? Ada Puan Maharani, yang ketiganya dari Partai PDI Perjuangan, yang dimana notabene Wali Kota Medan adalah kader dari Partai PDI Perjuangan. Ya, seharusnya sebelum ada muncul ngomong gitu, kalau memang harus ada koordinasi dulu ya Bang ya. Jadi seperti dugaan-dugaan karena masalah itu jadinya masalah lampu pocong balas dendam jadinya. Tapi kita juga lucu juga ya Mbak Amel, kalau peranan dewan harus koordinasi dengan apa namanya, eksekutif. Kan dua hal yang berbeda antara eksekutif dan legislatif. Oh iya ya. Jadi memang mungkin Partai PDI menerapkan demokrasi terpimpin ya. Jadi bagus sebenarnya juga ya. Transparansi ya Mbak Amel. Jadi kenapa gitu? Kenapa istilahnya kan ya banyak ya, kalau misalnya soal Zoom itu kan nge-Zoom bukan cuma sekali ya gitu kan. Iya. Nge-Zoom sering kayak gitu, tapi kenapa bisa viralnya yang pas bagian itu gitu? Kita kurang tahu ya Mbak Amel bagaimana ya. Kita pastinya mengapresiasi lah ya untuk tim media yang seperti itu, bagaimana instruksi. Tapi kemarin semalam ya ada musrembang itu Kota Medan, dan dihadiri oleh Bung Hasim juga. Dan bahkan kita lihat statementnya di media, dia ngambil pemikiran positif bahwasannya titipan-titipan itu bahwasannya yang diambil dari akar rumput, hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat untuk disampaikan. Jadi istilahnya ketua DPRD Medan itu sudah menyampaikan jawaban ya terkait kritik itu ya, terkait pernyataan viral dari Wali Kota Medan ya. Wali Kota Medan. Jadi mudah-mudahan itu kritik itu saling membangun aja lah ya. Semoga Mbak Amel, karena memang Mbak Amel beberapa pekan terakhir ini kan banyak rekrutmen Kepling. Kita nggak tahu ya apakah ada hubungannya, tapi itu alam walam lah ya. Akan tetapi banyak protes-protes terhadap rekrutmen Kepling yang memang dikatakan bahwasannya tidak layak, tidak warga yang berdomisili di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai lari dari program-program yang udah ditetapkan ya Bang ya. Kita kan ada namanya, kayak ingat aku ada merit system itu ya. Jadi Wali Kota Medan ada pengennya pemerintahan itu nggak ada pakai ada titipan-titipan. Dan kalau soal-soal titipan-titipan dari anggota dewan atau apa, tapi kenapa anggota dewan aku juga bingung nih ya. Jadi ini ya Mbak Mel, kemarin kita coba dapat laporan dari wartawan, dia mendapat tugas untuk meminta pendapat penghamat. Ini penghamat ada Warasino Haji dari Universitas Sumatera Utara yang mengatakan bahwa bukan hal baru soal titipan itu. Pemko sulit tolak titipan. Jadi mungkin ini juga seorang sejarawan ya. Dia mengatakan itu sudah hal yang kayak udah jadi tradisi kayak rahasia umum. Rahasia umum ya. Cuman kan titipan yang bagaimana? Bung Warasino aja di situ menyampaikan bahwasannya ya sudah terjadi sejak dahulu adanya titipan dari jaksa, dari kepolisian, mungkin itu oknum-oknum kan.
Jadi terkait proyek-proyek yang ada di Pemko Medan, karena memang sedang banyak proyek ya Mbak Amel. Bagaimananya disampaikan Bung Wara di situ bahwasannya proyek ini diambil baru dikasih ke kontraktor yang abal-abal, begitu kata beliau sejak dulu. Tapi saat ini kita tidak tahu ya bagaimana kemananya kita lihat juga. memang pembangunan terus berlangsung. Mudah-mudahan bisa lebih baik lah ya, jangan sampai terjadi miss seperti ini lagi ya Bang ya. Ya kita melihatnya ya ini bagus, ini demokrasi yang untuk partainya juga ya. Karena kita selama ini kan juga melihat tidak pernah ada juga saran kritikan dari gedung DPRD Kota Medan. Ini yang pertama nih, kita nggak tahu nih bagaimana kedepannya Bung Hasim ya memimpin DPRD Kota Medan dan juga sebagai ketua PD Perjuangan Kota Medan. Di mana wali kota Medannya itu juga merupakan kader dari PDIP ya Bang ya? Karena di sini Mbak Amel, bahkan relawan dari Bobi Nasution di 2019 itu Muri Fauji Hafiz mengatakan bahwasannya ucapan Pak Wali kurang mengedukasi, disampaikan karena dikatakannya cukup liar, karena memang bersifat ambigu. Dia menyampaikan ketua DPR ini kan banyak. Ketua DPR seperti, kalau aku sih kayaknya contoh ya katanya gitu ya, contoh ketua DPR. Jadi bisa ambigu juga kalau media membuat pemberitaan seperti itu, kayaknya rawan ya Bang. Rawan iya. Ya. Udah begitu juga disampaikannya titipan. Titipan yang seperti apa? Kan memang multi tafsir ya Mbak Amin. Jamak dia. Jadi jamak yang kayak gitu kayaknya harus ditelusuri lebih lanjut lagi kayak ini sama Mimbar Umi ya Bang ya, harus ditindaklanjuti lagi terkait hal ini ya Bang, jangan sampai jadi momok ya. Iyalah benar Mbak Amil, karena ini kan juga menyangkut pihak-pihak, kita juga menghormati pihak-pihak terkait mungkin. Bang, ini kita bentar lagi hanya hitungan hari ini mau Ramadan nih Bang. Ini gimana dengan Ramadan? Kita ada buat pemberitaan biasanya tuh kalau misalnya awal-awal Ramadan, jelang Ramadan itu kita pasti ada gimana harga pangan, gimana perkembangan dari aturan-aturan gitu kan. Kayak kemarin itu aku ada baca tuh di Arab Saudi ada aturan baru, masjid dilarang selama Ramadan tuh suaranya dikecilkan, suara masjid atau apa. Kalau di Medan sendiri ada aturan-aturannya gimana Bang? Kalau untuk di Medan sendiri ya Mbak Mel, kita ikuti perkembangan. Kalau untuk masalah teknis peribadatan kayaknya tidak ada hal yang baru terkait pelarangan-pelarangan, karena memang kita mengetahui Kota Medan ini bahwasannya terkenal dengan multi etnisnya. Jadi sampai saat ini belum ada yang pernyataan bahwasannya ada pelarangan dan lain sebagainya untuk umat beribadah. Iya, hanya dari MUI kayaknya kemarin ya Bang ya, dari MUI ada menyatakan bahwa seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya tidak boleh memakai petasan ya saat mungkin itu lebih mengarah kepada perilaku masyarakatnya ya, yang euforia dalam pada saat Ramadannya, menikmati Ramadan ini, bulan suci. Oke Bang, untuk harga pangan pasti ada tuh Bang? Iya, kalau untuk harga pangan ya Mbak Amil, kemarin kita ada menayangkan soal Gupsu akan turunkan tim undercover penyamaran Mbak Amil, kayak polisi itu dia. Undercover gimana tuh? Jadi memang saat ini Gubernur Sumatera Utara fokus terhadap spekulan-spekulan barang-barang kebutuhan pokok. Ditambah lagi kan di Kementerian Pusat itu menaikkan harga head beras. Jadi bukan minyak sekarang. Jadi beras itu dinaikkan, ada zona-zonanya. Untuk Sumatera Utara sendiri masuk zona merah itu sekitar berapa kemarin? Awalnya dari 11.000 sekian
sekian gitu mau dinaikkan sampai paling mahal 14.800. Itu untuk beras tipe premium atau medium, Bang? Premium. Sepertinya Premium ya, ya. premium ya, Bang ya. Itu berarti antisipasi kenaikan harga ya kan. Kemarin aku pernah ngomong sama orang Bulog tuh kayaknya stok beras kita aman hingga 6 bulan ke depan kayaknya, Bang ya. Jadi itu mungkin beras premium ya, gimana antisipasi karena kayaknya mau didatangkan lagi ya, jangan dari impor dari luar ya, Bang ya, untuk stok beras itu. Itu beras. Minyak gimana, Bang, stabil ya? Minyak katanya stabil, kayak tapi ngomong sama orang ini ya, pajak pedagang, Bang, gimana Bang harga minyak, Bang? Iya. Memang kita juga basicnya pedagang. Jadi minyak stabil, namun kemarin kita ada naikkan ya di halaman kota bahwasannya sidak anggota dewan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar modern tidak ada keberadaan temuan minyak kita yang dimana itu adalah program dari pemerintah untuk mensterilkan harga minyak, menstabilkan harga minyak menstabilkan ya. Jadi temuan dewan di situ hampir kosong. Ada tapi tidak banyak. Dan harganya sempat naik itu, Bang, sempat kalau minyak headnya kan sebenarnya 14.000. Tapi di pasaran banyak yang jual sampai 15 juga itu. Jadi mungkin itu kita nggak tahu ya, Mbak Amel, bagaimana kontrol dari Kementerian Perdagangan untuk itu, karena memang dari produsen ini berapa hingga turun ke pengecer. Jadi kan memang kita dengan harga head tertinggi 14.000 itu kan di situ bisa bermain beberapa ratus perak ya, dan kalau dikalikan per ton kan juga banyak itu. Oke. Bang, untuk jelang Ramadan ini apa sih pemberitaan kita buat terkait Ramadan ini gimana, Bang? Baik Kak Amel, untuk koran mimbar umum ya, kemarin sudah sempat ada pembahasan, mungkin memang belum diputuskan, kemungkinan ada rubrik khusus untuk Ramadan untuk di bulan suci tahun ini. Jadi tetap menampilkan sesuatu yang khas Ramadan ya, Bang ya, jadi yang bisa ditunggu oleh masyarakat, dibaca saat-saat jelang berbuka juga nggak apa-apa ya, Bang ya. Iya. siapa tahu pagi masih menjaga stamina ya. Jelang-jelang kayaknya enak nih, atau cari-cari rekomendasi makanan, minuman atau tempat-tempat yang bisa khas yang kepengen kita tahu. Biasanya kalau aku tuh kepengennya bubur pedes gitu kan, aku dari Wilayah rotan. Itu kita rekomkan ya, Bang ya, pasti ya. Mungkin nanti pembahasannya untuk rubrik itu ya mengarah ke situ ya, Mbak. Bagaimana menjaga kesehatan di bulan Ramadan, bagaimana untuk menjaga hati juga, bagaimana perilaku masyarakat remaja yang tentunya yang lifestyle-nya ya, Bang ya. Untuk yang ikut ngabuburit, jadi seperti itu nanti mungkin Mbak Amel. Jangan sampai ya, ngabuburit kayaknya udah nggak bisa lagi, nggak boleh lagi nih sekarang ya, Bang ya. Kita lihat nanti kayak mana ya, Mbak Amel. Oke, Bang, aku promosiin koran sekalian sama-sama kita, Bang. Silakan, Bang. Pinjem. Oke, pemirsa, ini koran mimbar umum, ini edisi Kamis kemarin. Soal ini tampilannya, tetap tampilan keren ya, Bang ya? Iya, Mbak Amel, tampilannya keren. Oke, pemirsa, kembali lagi nih, aku mau bilang bahwa koran mimbar umum udah ada edisi digitalnya yang bisa di-download di My Edisi. Tinggal cari koran mimbar umum. Sampai sekarang ini masih gratis ini. Jadi kalau ketinggalan baca koran mimbar umum bisa lihat di My Edisi ya, Bang ya. Oke, Bang, koran mimbar umum sekarang harganya berapa, Bang? Untuk eceran 4.000 ya, Mbak Amel. 4.000. Harganya tetap 4.000 ya. Oke, Bang. Jadi pemirsa, jelang Ramadan ini pada saat Ramadan ya, bukan jelang Ramadan, Mimbar TV juga bakal menghadirkan sesuatu yang berbeda pastinya, sama kayak koran juga, kita juga akan hadirkan, biasanya itu kita buat wawancara dengan ulama atau tokoh-tokoh Islam agar memberikan pencerahan selama bulan Ramadan ini. Jadi tunggu aja, nanti bakal tampil
seorang host baru ya. Kita host yang udah setahun nggak ini ya Bang ya, host yang setahun udah vakum ya. Jadi nggak Mbak Amel nanti tentu. Nggak, biasanya kita nggak. Kita tunggu aja nanti gimana hasilnya ya. Oke, makasih Bang Jafar lagi. Karena udah kebiasaan Bang Jafar jadinya. Makasih Bang Jeffrey atas waktunya. Mbak Amel. Oke pemirsa, begitulah Mihbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.